Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Senin 4 November 2024. Saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, kita merupakan bagian dari orang-orang yang dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, untuk mendapatkan keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui kematian Kristus di kayu salib, yang berkata, sudah selesai, atas segala dosa-dosa kita di masa lalu, atas dosa kita di hari ini, dan di hari yang akan datang. Bagaimana kita mau tetap tinggal di dalam Kristus, beriman, percaya, setia, sampai akhirnya kepada Kristus. Dan sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi Allah, kita diminta oleh Paulus hari ini, sebagaimana dia menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang ada di Kolose, agar jemaat Kolose dapat mengenakan belas kasihan dalam diri mereka, di mana mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi sebagai jemaat yang boleh menjadi berkat. Arthur Schopenhauer berkata, belas kasih adalah dasar semua moralitas. Benar saja, bagaimana ketika kita berbelas kasih kepada orang lain, kemurahan itu ada dalam diri kita, kerendahan hati itu ada dalam diri kita, kelemah lembutan itu ada dalam diri kita, bahkan kesabaran pun melingkupinya dan ada tercakup dalam hal tersebut. Dan sebagaimana moralitas yang ada dalam diri kita, para pengikut Tuhan, itu pula yang diminta hari ini untuk ada dalam diri kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah menerima kasih Tuhan yang besar dalam hidup ini. Maka sudah semestinya kita kembangkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Janet Dabi berkata, dan ketika saya mengalami kasih-Nya, saya dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Saya menghargai cinta yang Tuhan miliki untuk saya. Kita sudah terlebih dahulu menerima cinta Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maka saatnya kita juga membagikannya kepada sesama. Itu boleh tampak dari belas kasih kita kepada orang lain. Itu boleh tampak dari kemurahan kita kepada orang lain. Dan itu juga boleh tampak dari kerendahan hati kita, kelemah lembutan kita, dan juga kesabaran kita dalam berbagai hal. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Dan mari kita mulai hari ini dengan belajar hidup dalam kasih Allah, mengenakan belas kasihan, yang mana di dalam belas kasihan yang kita miliki tercakup kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami berdoa terus untuk teman-teman yang senantiasa komit membaca, mendengarkan, bahkan menyimak khotbah melalui YouTube dan TikTok ini. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.